Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umine Jania. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang metabolisme. Setelah proses pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan pengertian metabolisme, dapat menjelaskan sifat-sifat enzim, dapat menjelaskan penyusun enzim, dapat menjelaskan cara kerja enzim, dan dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Metabolisme dibedakan atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil yang memerlukan masukan energi. Sedangkan katabolisme adalah penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil dengan melepaskan energi. Pada proses metabolisme, ada dua molekul yang terkait. Yang pertama adalah ATP atau adenosin trifosfat, merupakan molekul yang berenergi tinggi. Molekul ini merupakan ikatan adenosin yang mengikat tiga gugusan fosfat dengan ikatan yang lemah atau labil, sehingga mudah melepaskan ikatan fosfatnya pada saat mengalami hidrolisis. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau senyawa yang berikatan dengan protein. Enzim memiliki ciri mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Enzim disintesis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif atau disebut simogin. Kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Enzim tersusun atas dua bagian, yaitu apoenzim dan koenzim. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya, menyebabkan enzim tidak aktif. Namun, keduanya dapat digabungkan menjadi satu yang disebut holoenzim. Ada dua teori cara kerja enzim, yaitu teori kunci dan anak kunci dan teori kecocokan terinduksi. Teori kunci dan anak kunci dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan bahwa kerja enzim seperti anak kunci dan kunci, di mana enzim memiliki sisi aktivasi, yaitu tempat melekatnya substrat. Hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. Teori kecocokan terinduksi. Teori ini dikemukakan oleh Koestler. Enzim dan sisi aktifnya merupakan struktur yang secara fisik lebih fleksibel. Terjadi interaksi dinamis antara enzim dan substrat. Jika substrat berkombinasi dengan enzim, akan terjadi perubahan dalam struktur sisi aktif enzim, sehingga fungsi enzim berlangsung efektif. Struktur molekul substrat juga berubah selama diinduksi, sehingga kompleks enzim substrat lebih berfungsi. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain temperatur, perubahan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Temperatur atau suhu.
Pada suhu minimum, enzim tidak aktif tetapi tidak rusak. Pada suhu optimum, aktivitas enzim meningkat. Sedangkan pada suhu melebihi optimum, enzim akan mengalami kerusakan. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Konsentrasi enzim. Bila terjadi peningkatan konsentrasi enzim, maka meningkat pula kecepatan reaksi, sehingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai jika semua substrat sudah terikat enzim. Konsentrasi substrat. Jika substrat terlalu banyak dibanding enzim, maka reaksi akan berjalan lambat. Bahkan, tidak ada substrat yang terkatalisasi. Aktivator merupakan molekul atau ion yang memacu kerja enzim. Inhibitor merupakan molekul atau ion yang menghambat kerja enzim. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Inhibitor ini berikatan secara kuat dengan sisi aktif enzim. Akibatnya, bentuk enzim menjadi berubah, sehingga aktivitas katalitik enzim menjadi berkurang. Sedangkan inhibitor reversible dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki struktur yang mirip dengan substrat, sehingga inhibitor dan substrat saling berikatan untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini dapat dihilangkan dengan menambahkan substrat. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif terikat pada sisi allosterik, sehingga sisi aktif enzim berubah. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Demikian para pembelajar, kegiatan pembelajaran pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembelajar. Semangat selalu untuk belajar dan salam sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.